Mari semua kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Memenuhi hidupku, Kau setia sampai akhir hidupku, menolong hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Nama-Ku menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir. Kau setia sampai akhir. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, kesetiaan Engkau teruji Tuhan. Sampai akhir hidup kami percaya Engkau tidak membiarkan kami. Engkau senantiasa setia memelihara hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman yang setelah kami dengar, bahwa Engkau setia, Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Itu bukti kesetiaan Engkau Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan kami, membangkitkan kami. Ketika kami kehilangan arah, Engkau meluruskan jalan kami. Kami mengucap syukur. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu yang penuh kuasa. Karena firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu dapat membangkitkan kami, menguatkan kami, menolong kami, menuntun kami di tengah dunia yang gelap ini. Firman-Mu katakan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, urapi kami semua yang menyampaikan firman-Mu dan yang mendengarkan firman-Mu, supaya setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, itu tertanam di dalam hati kami, tertanam kuat, berakar kuat. Itu yang menjagai setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar kembali tentang iman. Bahwa untuk hari ini kita belajar tentang iman dari seorang perempuan Kanaan. Kita buka dari, kok nggak sampai ya. Oke. Kita buka dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28. Kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan membacakan ayat yang genap, atau saya yang warna putih, Bapak Ibu baca yang warna hijau. Perempuan Kanaan yang percaya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tidak terasa hari ini kita memasuki bulan terakhir dalam tahun ini, 3 Desember ya. 11 bulan kita lalui dengan banyak hal. Tahun ini bersiap-siap, akan banyak kegiatan Natal, akhir tahun, nanti siang, nanti sore perayaan Natal di Rumah Kasih Peduli Bangsa ya, juga di Palas hari ini. Puji Tuhan kita melalui hari-hari ini dengan penyertaan Tuhan, dengan banyak pergumulan, tapi hari ini kita bisa memasuki akhir tahun ini. Kalau kita lihat dalam setahun ini, kalau tahun lalu tema kita, Dia membuat sesuatu yang baru. Dan dalam tahun ini ada 3 hal, 3 topik yang kita pelajari dalam ibadah kita setiap minggu. Yang pertama tentang kita mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Berbulan-bulan, berminggu-minggu kita belajar tentang itu. Kemudian setelah kita mengenal Tuhan, kita juga belajar tentang apa? Tentang Roh Kudus. Dalam minggu-minggu kita belajar banyak hal, kita kupas, kita gali firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan bagian ketiga, sampai akhir tahun ini, bahkan sampai awal tahun depan, kita belajar tentang iman. Ya, hari ini kita mau belajar tentang iman seorang perempuan Kanaan. Nah, mengulang sedikit tentang iman, ini agak jauh jadi harus seperti ini. Nah, kalau kita lihat banyak topik-topik tentang iman yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ikuti minggu demi minggu. Cepat aja. Yang pertama adalah iman dasar kesembuhan. Di Matius 9:18-26, di situ ada tentang anak kepala rumah ibadat seorang Yairus. Namanya Yairus. Dia punya anak yang sakit, bahkan sudah meninggal dikatakan. Kemudian ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Yang menjadi dasar kedua orang ini, anak kepala rumah ibadat dari sakit, mati, dan bangkit. Kemudian perempuan Kanaan yang pendarahan 12 tahun menjadi sembuh. Dasarnya adalah iman. Kemudian juga kita belajar tentang iman sebesar biji sesawi yang diambil dari cerita tentang anak muda yang sakit ayan. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mendoakan menyembuhkan orang sakit ini, yang sakit ayan ini. Dan Tuhan bilang, kalau kamu punya biji iman sebesar biji sesawi saja, kau bisa katakan kepada gunung ini pindah. Kemudian kita juga belajar iman yang memindahkan gunung. Sama, ini dalam bagian lain Matius pasal yang ke-21. Yesus mengutuk pohon ara. Saat itu murid-muridnya kagum. Tapi Tuhan katakan, kalau kamu juga punya iman yang kecil, yang sebesar biji sesawi saja, ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Engkau bisa memindahkan gunung. Engkau bisa juga mengatakan kepada pohon ara ini, terbantunlah, tercabutlah dari akarnya, dan tertanam di dalam laut. Tuhan mengatakan itu, iman yang memindahkan gunung. Kemudian juga, jadilah padamu seperti yang engkau percaya.
cerita tentang hamba seorang perwira. Seorang perwira punya hamba yang sakit. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan katakan saja, pasti hambaku ini akan sembuh. Nggak usah engkau datang. Dan Tuhan katakan, jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Kemudian juga kita belajar juga sama iman sang perwira. Kalau tadi Tuhan katakan jadi seperti iman yang engkau percaya, tapi iman sang perwira ini membuat Tuhan Yesus heran. Satu-satunya di Alkitab dikatakan Yesus heran terhadap iman seseorang, yaitu kepada iman seorang perwira ini. Yang dia katakan, Tuhan, aku punya atasan, atasanku punya atasan lagi. Kalau atasanku mengatakan A sampai ke bawah, itu pasti terjadi. Luar biasa dia mengatakan itu. Dia katakan, Tuhan, kau gak usah datang ke rumah hambaku ini. Engkau bilang saja dan itu terjadi. Iman seperti ini membuat Tuhan Yesus heran. Kemudian ada lagi iman versus kekhawatiran. Matius 6 ayat 25, 34. Hal kekhawatiran. Ayat 33, ayat hafalan kita, apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus menyampaikan tentang iman yang mengalahkan kekhawatiran. Kemudian dalam 1 Yohanes juga iman mengalahkan dunia. Kita belajar, dunia ini begitu mencengkram kita. Segala filosofi dunia mengalahkan, melemahkan iman kita. Membuat kita tidak berharap kepada Tuhan. Tapi ketika kita punya iman, segala konsep-konsep dunia itu akan dikalahkan. Iman mengatasi konsep dunia. Dunia katakan A, tapi kalau iman mengatakan B, B ini bisa mengalahkan A. Kemudian kita juga belajar iman versus ketakutan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berlayar bersama-sama Tuhan Yesus, angin ribut melanda, Tuhan Yesus tidur di buritan kapal. Tapi murid-muridnya ketakutan, panik. Tuhan katakan, kenapa kamu takut? Mereka lupa bahwa ada bersama-sama dengan mereka seseorang pribadi yang menciptakan angin ribut itu, yang menciptakan badai itu. Hanya membutuhkan iman untuk percaya bahwa badai itu pasti bisa diredakan oleh Tuhan. Kemudian kita juga belajar iman kita bisa menolong orang lain. Itu ada pada saat ada seorang lumpuh disembuhkan. Waktu itu para ahli Taurat, mereka dalam hati mereka mengatakan Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Kenapa? Karena Tuhan katakan pada orang yang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus tahu isi hati orang Taurat, ahli Taurat ini. Sehingga Tuhan Yesus tegur, tidakkah engkau katakan, tidakkah engkau lebih baik mengatakan, bangunlah dan berjalanlah kepada orang lumpuh ini. Ketika engkau punya iman, jangan pakai iman itu untuk menghakimi, untuk menghujat, untuk apapun yang merendahkan orang lain yang tidak punya iman. Tapi dengan iman itu kita bisa pakai untuk menolong orang lain. Karena kita dengan iman kita tahu kebenaran, kita bisa bukakan itu kepada orang yang membutuhkan firman Tuhan. Kemudian pada 2 minggu yang lalu, iman perempuan yang mengalami pendarahan, itu disinggung juga pada ayat sebelumnya. Nanti kita lihat sedikit tentang perempuan yang mengalami pendarahan ini. 12 tahun dia mengalami sakit dan tidak sembuh-sembuh. Banyak hal yang sudah dia lakukan, bahkan dia sudah menghabiskan hartanya dikatakan firman Tuhan. Sehingga pada satu saat dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan perempuan ini seketika menjadi sembuh. Dan minggu lalu, pastor menyampaikan tentang iman akan diuji. Apakah kita siap? Di situ kita belajar tentang iman seorang Abraham. Yang begitu mengalami pengujian akan imannya. Yang bertentangan dengan kehendak dia. Bertentangan dengan pikiran dia. Dan kadang iman itu membutuhkan pengujian seperti ini. Dan harus diuji.
untuk menunjukkan bahwa kita punya iman atau tidak. Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit atau sebanyak pasir di tepi laut. Untuk sampai di sana, ada banyak kali pengujian. Pengujian pertama, Abraham sampai umur yang begitu suntuk, belum memiliki anak itu. Bahkan istrinya pun mempertanyakan itu. Itu satu pengujian iman terhadap Abraham. Kemudian Tuhan memberikan Ishak, Ishak lahir. Setelah itu pun Tuhan uji kembali. Yang kita tahu Tuhan minta persembahkan Ishak itu kepada dia. Dan Abraham tidak ragu sedikit pun akan suara, akan firman yang Tuhan sudah katakan. Dia naik ke Gunung Moria, dia persiapkan segala sesuatu, dia akan sembelih anaknya, tapi kemudian Tuhan berbicara, jangan bunuh anak itu. Tuhan sediakan domba kepada dia. Luar biasa perjalanan iman seorang Abraham. Dan kalau kita lihat, banyak hal yang kita pelajari selama berbulan-bulan ini tentang iman. Jangan itu lewat begitu saja. Sudah begitu banyak contoh, sudah begitu banyak apa yang Tuhan sudah lakukan. Bolanya ada di kita. Apakah kita memiliki iman itu? Atau kita hanya sekedar percaya? Kita hanya lihatlah nanti. Sepertinya tidak mungkin terjadi. Itu nggak masuk akal. Itu di luar nalar. Tapi apa yang terjadi dari yang kita lihat berbulan-bulan ini, memang semuanya di luar nalar kita. Dan itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita yang suka melakukan hal-hal yang ajaib. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nah, semua yang kita lihat dari iman 11 hal tadi dasarnya sama. Iman itu timbul dari pendengaran. Kalau kita lihat tadi, semua ini dimulai dari mendengar apa kata firman Tuhan. Silahkan dibaca, semuanya ada firman. Karena tanpa firman itu, tanpa mendengar firman itu, iman tidak akan timbul. Seorang yang sakit pendarahan, dia sudah pernah dengar siapa Yesus itu. Sehingga iman dia bangkit. Jadi kalau kita bilang kita punya iman, tapi bukan karena firman Tuhan, itu bisa dikatakan bukan iman. Tapi kita hanya percaya saja. Tapi ketika kita mendengar, dan yang kita dengar itu adalah firman Tuhan, itu membangkitkan iman. Dan kita pernah belajar, mendengar di sini, hear bukan listen. Ya, ada perbedaan. Bisa dilihat lagi apa yang sudah pernah kita sampaikan dalam ibadah-ibadah kita. Nah, mengingat kembali juga iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman timbulnya dari pendengaran akan firman Tuhan, dan iman itu sendiri adalah dasar dan bukti. Untuk kita bisa mempercayai sesuatu, ada dasar, ada bukti, dan dasar bukti itu adalah iman. Untuk sesuatu bisa terjadi, harus ada alasan, ada dasar. Dasar itu sama mirip dengan alasan, dasar untuk kita berdiri di atas itu. Kita menjadi percaya, kita bisa melihat apa yang belum kita lihat itu terjadi. Luar biasa apa yang sudah kita pelajari berminggu-minggu, berbulan-bulan ini. Dan ini sebagai dasar kita untuk membangun. Tema kita Natal tahun ini, kami siap membangun. Pembacaan firman Tuhan dari Nehemia 2 tadi. Tembok Yerusalem mulai dibangun oleh seorang Nehemia beserta dengan bangsa Israel yang percaya, yang mengikut dia. Ada yang tidak percaya bahkan mengganggu, bahkan mau menggagalkan itu.
Tapi Nehemia, karena dengan dasar iman, dia mulai membangun tembok Yerusalem yang sudah diruntuhkan itu. Hal rohani juga terjadi dalam hidup kita. Kita perlu membangun tembok di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan tenang bersama-sama dengan Tuhan. Untuk membangun tembok itu harus ada satu dasar yang kuat. Dan tahun ini kita belajar hal-hal itu. Kita belajar bagaimana siapa itu Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Tanpa kita mengenal Tuhan, kita nggak akan bisa membangun rohani kita. Tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu satu-satunya Allah, bahwa Tuhan itu satu-satunya penebus, iman kita, kepercayaan kita tidak akan begitu kokoh. Kita akan ragu, apakah ini Tuhan, apakah ini penguasa, apakah ini roh-roh jahat. Tapi ketika kita mengenal Dia, bahwa Dialah satu-satunya Allah, Dialah satu-satunya penebus, iman kita akan kokoh. Kita juga belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang Dia anugerahkan. Dia yang bekerja di tengah-tengah kita. Dia yang bekerja di dalam hati kita. Dia yang menjadi penolong kita. Kenapa Dia menjadi penolong? Karena setiap kita tidak bisa menjalani apa yang Tuhan sediakan di depan kita tanpa pertolongan Dia. Jadi Roh Kudus sebagai penolong bukanlah hanya kita butuh saja, tolong aku Tuhan. Tidak. Setiap saat kita membutuhkan pertolongan Dia. Makanya Dia tinggal di dalam hati kita. Kalau kita hanya sekali-kali membutuhkan Dia, Dia nggak perlu tinggal di dalam hati kita. Kita hanya tinggal panggil Dia, tolong aku. Sama seperti kalau kita punya rumah, kita punya misalnya ada AC rusak. Kita tinggal telepon, tolong benahi AC saya lagi rusak. Tukang itu nggak perlu tinggal di rumah kita. Dia tinggal di rumahnya sendiri, tinggal kita telepon, datang menolong kita. Roh Kudus tidak seperti itu. Dia tinggal di dalam hati kita yang adalah baitnya. Kenapa? Karena kita setiap saat membutuhkan Dia. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah kita tutup telinga atas Dia. Dia ada di dalam hati kita. Dan Dia senantiasa berbicara kepada kita. Dan juga yang bagian ketiga, iman. Iman dibutuhkan untuk membangun. Membangun hidup kita. Membangun apa yang Tuhan sediakan. Untuk apa yang Tuhan sediakan di depan. Luar biasa Tuhan berikan hikmat ini kepada kita, kepada pemimpin kita, kepada pastor, kepada para pemimpin. Supaya jemaat ini dibawa untuk benar bertumbuh ke arah Dia. Supaya kita semua tidak kehilangan arah. Kita semua tahu tujuan kita kemana. Karena Tuhan menyediakan hal yang besar di tengah-tengah kita. Bukan klise, mungkin kita sering, hal yang besar, visi. Itu bukan satu hal yang klise. Karena Dia sudah berfirman. Ketika Tuhan menggerakkan Nehemia membangun tembok itu, Sanbalat mencoba menggagalkan itu. Dia tidak percaya Nehemia bisa membangun tembok itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan Nehemia, Tuhan menggerakkan bangsa Israel. Sehingga mereka mampu membangun tembok itu. Tembok itu ketika dibangun, tembok itu melambangkan harga diri, marwahnya bangsa Israel. Kalau tembok itu roboh, bangsa ini rendah di hadapan bangsa lain. Tidak ada satu kemuliaan ketika tembok itu roboh. Nah, sebelum kita lihat kembali iman seorang perempuan Kanaan, kita coba lihat sedikit tentang iman dari seorang kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kenapa saya ambil ini? Kita lihat ada satu hal yang berbeda
tindakan iman mereka. Unik, dasarnya sama. Iman dasarnya timbul karena mendengar dan mendengar firman Tuhan. Tapi tindakannya supaya iman itu terjadi bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam cara. Dan kita nggak bisa menghakimi kalau kita punya iman harusnya seperti ini caranya. Enggak. Tuhan punya bermacam-macam cara. Nah, kita lihat seorang anak Yairus yang sakit, dia kepala rumah ibadat anaknya Yairus yang sakit. Di Markus pasal 5 ayat 22 dia katakan, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, kemudian dia memohon dengan sangat kepadanya, anak perempuanku sedang sakit hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan kita tahu cerita selanjutnya, ketika Tuhan Yesus sampai ke rumahnya, anaknya sudah mati. Tapi Tuhan bangkitkan anak itu. Tindakan seorang kepala rumah ibadat ini, dia punya iman, dia mendengar tentang Tuhan Yesus, pasti. Karena dia kepala rumah ibadat, dan Tuhan sudah sering juga berbicara di rumah ibadat. Pastilah kepala rumah ibadat ini mendengar siapa itu Yesus. Sehingga dia percaya, iman dia bangkit. Dia datang, dia tersungkur di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan, sembuhkan anakku, datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu. Dan itu tindakan iman yang umumnya seperti itu. Kita pun ketika kita punya iman, kita datang kepada Tuhan, tolong Tuhan. Ketika kita berdoa untuk orang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dia. Kita berdoa untuk satu hal, Tuhan kami minta Tuhan ini digenapi. Kami minta Tuhan ini digenapi. Itu yang umum. Nah, yang berbeda terhadap perempuan sakit pendarahan. Di ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini perempuan itu ya, yang sakit pendarahan 12 tahun. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau terjemahan lain, dia sudah mendengar mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Apa yang dia dengar ini, itu membangkitkan imannya. Sama prinsipnya, mendengar firman Tuhan. Mendengar, kalau Roma 10 ayat 17 tadi itu, sebagian bilang mendengar firman Tuhan, ada terjemahan lain dikatakan mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Injil. Itu bisa membangkitkan iman. Dan ini, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia imannya bangkit. Kalau Yairus tadi, dia minta Tuhan datang letakkan tanganmu kepada anakku sehingga dia bisa sembuh. Tapi perempuan ini, dia sepertinya tidak sopan. Dia nggak ngomong babi bu sama Tuhan Yesus. Dia punya iman dalam hatinya, langsung. Lihat, dia datang, dia dekati dari belakang. Kalau Yairus tadi di depan tersungkur, dia dari belakang. Dan ketika di belakang dia langsung jamah. Terjadilah kesembuhan itu. Ada hal yang berbeda. 2 minggu lalu saya ke Duri menyampaikan ini. Ketika saya sampai di Duri, di halaman di Duri itu ada pohon rambutan dan sudah mulai berbuah. Desember, udah merah-merah. Tapi sayang itu di luar pagar, jadi punya orang, jadi saya nggak bisa ambil. Ketika saya lihat itu, bagaimana saya ngambil buah itu? Tinggal ambil penjolok ya, jolok langsung jatuh. Nggak perlu saya tolong panggil orang, tolong ambilkan. Nggak, langsung dijolok, buah itu sudah di sana. Itu yang terjadi kepada perempuan ini. Kuasa itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dia punya iman, dia tinggal ambil kuasa itu. Dan terjadi, Tuhan Yesus katakan, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Itu kuasa itu yang keluar. Sama seperti buah rambutan, tinggal dijolok, buahnya langsung jatuh. Karena buah itu sudah ada di pohon itu. Kuasa kesembuhan itu sudah ada di dalam Tuhan Yesus.
Jadi dia nggak perlu mohon-mohon lagi, kurang lebih seperti itu. Tinggal dia ambil. Dengan iman dia percaya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan itu terjadi. Luar biasa. Tindakannya berbeda, sama-sama punya iman. Tapi tindakannya berbeda. Sama-sama 12 tahun. Anaknya Yairus ini berumur 12 tahun. Wanita ini sakit pendarahan 12 tahun. Tapi tindakan mereka berbeda. Dan semuanya menggenapi iman mereka. Luar biasa. Nah sekarang kita mau lihat. Iman seorang Kanaan ini berbeda tindakan mereka. Tapi dasarnya ingat, dasarnya sama. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Firman Kristus. Kalau di luar itu, bukan membangkitkan iman. Nah, perempuan Kanaan yang percaya, kita masuk ke sini. Kita lihat satu demi satu ayat firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tuhan pergi ke Tirus dan Sidon, daerah perempuan ini. Tirus dan Sidon itu daerah asalnya Kanaan, orang Kanaan itu ada di situ. Karena Sidon itu anak dari Kanaan. Kanaan itu cucunya Nuh, bisa dilihat dari silsilah Nuh. Jadi di Sidon dan Tirus itu tempat orang-orang Kanaan tinggal. Orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang tadinya, yang sebagian besar penyembah-penyembah berhala. Dikatakan orang kafir. Mereka tidak mengenal Allah Israel, Yehova. Mereka tidak mengenal itu. Tapi ada satu perempuan ini. Bahkan dia katakan, berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud." Luar biasa. Dia tahu ini Tuhan. Dan dia tahu ini adalah anak Daud. Sesuatu yang berbeda. Ada satu pengenalan yang lebih lagi. Dia katakan anak Daud. Selain perempuan ini yang mengatakan Tuhan anak Daud kasihanilah aku, adalah siapa? Bartimeus, seorang buta. Dia pun katakan demikian. Tuhan anak Daud, celikkan mataku, dibilang. Kenapa ini penting? Yang tahu itu, tahu bahwa dia anak Daud, pasti dia mengerti ada satu hubungan dengan Daud. Anak Daud menyatakan itu adalah satu perjanjian. Ada Mesias di situ. Ada keturunan dari Daud yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Yang diurapi Mesias. Bangsa Israel menanti-nantikan itu. Sehingga ketika perempuan ini tahu bahwa Yesus itu anak Daud. Artinya perempuan ini, dia mengenal Tuhan. Meskipun dia di tengah-tengah orang kafir. Latar belakang dia kafir. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu ada suatu otoritas ketika yang ada di hadapan dia adalah Mesias, keturunan Daud. Yang sudah dijanjikan ratusan tahun sebelumnya. Dari sini kita belajar pertama, latar belakang seseorang tidak menjadi penghalang untuk bangkitnya iman. Sekalipun dia dari seorang kafir, seorang yang gak dianggap sama bangsa Israel. Dulu Sidon itu mereka sering mengalahkan bangsa Israel. Bangsa Israel sering dijajah sama Sidon. Tapi pada zaman Daud, Sidon itu mulai pudar. Bahkan salah satu orang Sidon itu, Isabel, itu orang Sidon, istrinya Ahab. Nah, latar belakang yang demikian
tidak menghalangi wanita ini untuk memiliki iman. Dia percaya Yesus ini anak Daud. Latar belakangku orang kafir, nggak peduli. Aku tahu yang di hadapanku ini adalah Tuhan anak Daud. Dan iman dia bangkit. Berapa banyak kita untuk mengenal Tuhan, kita masih melihat latar belakang kita. Saya latar belakang yang gak kenal Tuhan. Orang tuaku pemabuk. Apa saya layak datang kepada Tuhan? Apa saya layak mengenal Dia? Aku dari orang biasa-biasa, aku gak pernah dengar firman Tuhan. Sekolah minggu aja aku gak pernah masuk. Jangan itu menghalangi ketika Roh Kudus berbicara. Dengarkan itu. Bangkit iman. Tidak peduli latar belakang kita. Dan yang kedua, iman bangkit dari mendengar dan mengenal Tuhan. Meskipun dia latar belakang kafir, tapi dia coba belajar. Dia coba dengarkan siapa ini Yesus. Siapa ini yang sering dielu-elukan oleh orang. Sampai dia tahu, oh inilah anak Daud. Oh inilah yang dijanji-janjikan ratusan tahun sebelumnya. Yang disebut-sebut oleh para nabi. Inilah anak Daud. Karena itu aku harus datang kepada dia. Sekalipun latar belakangku tidak mendukung. Sekalipun latar belakangku orang penyembah berhala. Tapi aku mau datang. Tidak dihalangi oleh latar belakangku. Kemudian ayat berikutnya. Perempuan Kanaan yang percaya ini, ayat yang ketiga, Tuhan menjawab perempuan ini. Dikatakan, tetapi Yesus Tuhan tidak menjawab ya, tapi murid-muridnya yang mengatakan sesuatu. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi Tuhan. Ia terus mengikuti kita dengan berteriak-teriak, kami terganggu Tuhan. Kuping kami peka Tuhan. Dia berteriak-teriak terus. Kemudian Tuhan Yesus nggak marahin murid-muridnya. Malah dia bilang, dia jawab perempuan ini, dia katakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu orang Kanaan. Aku hanya untuk orang Israel. Domba-domba Israel. Tetapi perempuan itu terus mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Karena anaknya yang dirasuk setan sudah sangat kesakitan. Mungkin seperti itu. Murid-muridnya terganggu. Bahkan dia bilang, Tuhan ini sangat menjengkelkan. Teriak-teriak terus ini Tuhan. Suruh Tuhan dia pergi. Kita mau pelayanan yang luar biasa ini. Kita banyak orang yang kita mau jangkau di sana. Itu banyak domba-domba Israel. Tapi ini orang Kanaan. Karena di pasal sebelumnya, di ayat sebelumnya, di pasal yang sama, Tuhan bicara tentang adat istiadat orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu begitu kuat dengan adat istiadatnya. Dan di luar mereka katakan orang kafir. Orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan giring gitu ya. Dia katakan ya, saya hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak untuk kamu. Tapi perempuan ini terus mendekat dan menyembah Tuhan. Dari sini kita ngelihat. Pertama, sering ada yang merasa terganggu dan berusaha mematikan iman. Dan itu biasa untuk menguji iman kita. Ketika kita dengar suara Tuhan, kita percaya itu Tuhan berbicara dan kita lakukan tindakan iman itu. Sering ada yang mencoba menggoyahkan itu. Yang mencoba menentang itu. Tidak masuk akal. Itu bukan suara Tuhan. Itu hanya keyakinanmu saja. Itu hanya suara hatimu saja. Banyak yang
mencoba mengganggu itu. Kita lihat tadi Nehemia demikian. Musa juga demikian. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak sedikit yang mencoba mengkritik dia, yang mencoba menyerang dia. Tapi Musa tetap dengan imannya memimpin bangsa ini. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengatakan, domba yang hilang ini, aku hanya diutus kepada domba yang hilang umat Israel. Kadang kita merasa tidak berhak memiliki iman. Mungkin kita pikir, wah itu terlalu tinggi, terlalu jauh. Gak sampai imanku. Itu bukan buat kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak ketika dia mau kuliah. Anak kita punya cita-cita yang tinggi. Anak-anak TNJ saya dorong, jangan pernah takut bermimpi. Karena mimpi itu gratis. Jangan takut. Nyatakan mimpimu kepada Tuhan. Setinggi-tingginya, jangan halangi. Mimpi, bilang sama Tuhan. Dikatakan kadang-kadang kita ngerasa gak berhak punya iman. Kita ngelihat keadaan kita. Siapalah, apa istilahnya? Siapalah awak nih? Siapalah aku ini? Firman Tuhan ini katakan, jangan seperti itu. Kadang kita merasa demikian, bahkan orang tua kita juga. Orang tua kita melihat, wah kalau anakku mau kuliah di sini, biayanya besar sekali, mahal sekali. Dari mana aku mencukupkan biaya sekolah dia? Akhirnya udahlah nak. Kalau istilah Cak Lontong, udayana, ke udayana aja. Kalau yang dengar pasti lucu ya, tapi kalau yang nggak dengar mungkin bingung apa maksudnya. Kalau Cak Lontong bilang gini, saya dulu katanya dia, sama bapak saya bilang saya kuliah di Udayana. Kenapa? Ya maksudnya bapak saya bilang, Udayana nggak usah kuliah gitu ya, di Udayana gitu ya, nggak lucu ya. Kalau saya lihat lucu itu, lucu nggak? Lucu ya. Supaya nggak tegang. Nah, mungkin kita juga berpikir demikian, udahlah, cukup di sini aja nak, kamu nak. Gak usah tinggi-tinggi kamu bermimpi nak. Gak usah tinggi-tinggi kamu bercita-cita nak. Bapak hanya bisa segini. Tuhan kita itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Banyak contoh, dari yang tadi aja kita tentang iman. Banyak hal dan semuanya itu hal yang mustahil yang terjadi. Kenapa itu enggak jadi bagian kita? Kita punya Tuhan yang besar. Jangan hanya kata-kata di mulut enggak sampai ke dalam hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Berjanji dia. Tinggal kita percaya atau tidak. Jangan pernah kita mengecilkan Tuhan. Perempuan ini meskipun dia orang Kanaan. Yang ketiga, iman menghasilkan dorongan yang kuat untuk dapat tetap datang mendekat dan menyembah Tuhan. Sekalipun dihalangi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang lain, bahkan disuruh pergi, disuruh diusir sama, minta Tuhan mengusir mereka. Dan Tuhan sendiri mengatakan, aku enggak datang buat kamu, aku datang buat bangsa Israel saja. Tapi perempuan ini karena dia punya iman. Iman itu yang membangkitkan dorongan yang kuat sehingga dia tetap datang mendekat dan menyembah Tuhan. Karena dia percaya, dia sudah tahu ini anak Daud, dia Mesias, dia yang dijanjikan. Ratusan tahun para nabi sudah menubuatkan, dia ada di hadapanku.
Aku harus percaya kepada dia. Apapun yang dikatakan orang, apapun dikatakan murid-muridnya, aku tetap mau percaya kepada dia. Sekalipun aku sepertinya tidak berhak mendapatkan mujizat itu, tapi aku percaya Tuhan ini, Mesias ini datang untuk semua orang, sehingga dia ngotot datang menyembah dia. Luar biasa. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan melampaui keterbatasan kita. Sekalipun keadaan kita hanya segini, tapi kita tidak memandang itu, kita singkirkan keterbatasan itu, kita datang kepada Tuhan. Tapi bukan sok-sokan atau gimana ya, tapi kita punya dasar. Karena Tuhan sudah berfirman, aku ini anak Tuhan. Dan dia berjanji kepadaku. Bukan kita sok-sokan, sok yakin aja datang, aku pengen anakku sekolah di sini, besar. Enggak, tapi karena kita punya iman. Dan itu harus kita bangkitkan pada anak-anak kita. Kalau yang masih bersekolah, yang masih mau kuliah. Dan bagian terakhir di perikop ini. Tetapi Yesus menjawab, masih diskusi ini. Tuhan Yesus debat dia. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau tadi Tuhan katakan, aku datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini dia katakan lebih tegas lagi, lebih keras lagi. Hei, gak patut ngambil roti yang ini haknya anak-anak. Bukan haknya anjing. Wow, Tuhan katakan bangsa Israel itu anak-anak. Bukan orang Israel itu anjing. Dan itu memang seperti itu terjadinya saat itu. Pada zaman itu, orang Israel menganggap merekalah anak-anak Tuhan itu. Dan di luar bangsa Israel, orang kafir itu sama dengan binatang. Sama dengan anjing. Dan anjing di sini, kalau pernah saya lihat gitu ya dari bahasa aslinya atau dari bahasa Inggris, anjing di sini ini anjing yang anak anjing, yang papi, yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya gitu. Jadi Tuhan tidak menghina anak ini, seorang perempuan ini. Dia hanya menyatakan itulah kondisinya saat itu, bahwa di luar orang Israel itu orang kafir dan dianggap seperti anjing. Wow, dan perempuan ini, ya mungkin dia ngerasa, ya pasti ngerasa ya, sudah dikatakan demikian. Tapi malahan dia sambut logikanya Tuhan Yesus. Tuhan katakan, ini buat anak-anak, enggak buat anjing. Tapi dia bilang, iya Tuhan. Kan kalau anak-anak makan, rotinya juga berhamburan Tuhan. Ya udah yang berhamburan itu kan dimakan anjing. Saya juga demikian Tuhan. Meskipun engkau datang kepada domba-domba yang hilang umat Israel. Tapi kuasamu, spill dari kuasamu itu, bisa aku nikmati Tuhan. Luar biasa iman yang seperti ini. Iman tidak menjadi lemah sekalipun status dan keberadaan yang rendah di mata dunia. Kalau kita punya iman, kita nggak peduli status kita. Bukan kita masa bodoh, enggak. Artinya apa? Kalau kita punya iman,
kita mau berhadapan dengan siapapun. Pastor pernah menyampaikan, pastor berhadapan dengan gubernur, dengan siapa, biasa aja. Karena kita punya iman. Kita nggak menjadi gugup ketika bertemu dengan presiden, bertemu dengan pejabat-pejabat. Nggak memandang status. Demikian juga kita nggak minder ketika status kita, keadaan kita di mata dunia nggak dianggap. Karena kita punya iman, dan iman itu iman yang benar dari kita mendengar suara Tuhan. Tidak menjadi lemah meskipun status kita di mata dunia rendah. Dan yang kedua, wanita ini, dia menerima keberadaannya dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini menghasilkan iman yang besar. Dia tidak menyangkali dirinya. Karena apa? Karena dia tidak bisa memilih lahir di mana. Tidak bisa memilih lahir dari keluarga siapa. Tidak bisa memilih lahir menjadi suku apa. Menjadi orang Yahudi, tidak bisa memilih. Dia lahir dari keluarga Kanaan yang kafir. Dia terima itu. Ya, keluargaku demikian. Tapi aku tidak peduli itu. Karena aku punya iman kepada dia. Dan iman yang demikian dikatakan iman yang besar. Amin. Luar biasa. Tuhan bilang, besar imanmu. Padahal kalau sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung. Apalagi kalau besar. Intinya kalau punya iman. Dan terakhir, sedikit unit visi GKKD Pekanbaru. Akan terus kita dengung-dengungkan. 2 minggu lalu ketika saya di Duri, saya sampaikan, ingatkan ini lagi. Dan luar biasa, saudara-saudara kita di Duri, kita ngobrol, bangkit ngomong satu sama lain, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Jadi unik Duri ini. Orangnya pergi keluar masuk. Orangnya pergi. Melalui jemaat ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kegerakan rohani itu apa? Pastor sudah pernah sampaikan, kegerakan rohani adalah gerakan ilahi yang membangkitkan dan menghidupkan kembali apa? Pertama, membangkitkan pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, cinta akan Tuhan. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Jadi melalui jemaatnya ini, Tuhan akan membawa kita masuk dalam kegerakan rohani. Di mana kegerakan itu adalah membangkitkan dan menghidupkan kembali orang-orang untuk cinta akan Tuhan, untuk mengenal Tuhan, untuk takut akan Dia. Tujuannya apa? Sehingga umatnya dapat memuja dan menyembah Dia, mempercayai Dia, dan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini saya rangkum dari apa yang pernah pastor sampaikan. Dan ini Tuhan sudah bicara belasan puluhan tahun yang lalu. Dan ini harus kita percaya. Jangan ragu sedikit pun. Kita akan masuk dalam kegerakan itu. Sehingga kegerakan itu terjadi. Orang akan dibangkitkan untuk mengenal Dia. Untuk cinta akan Tuhan. Untuk takut akan Tuhan. Sehingga ujung-ujungnya, wow, banyak orang akan memuja, menyembah Dia, mempercayai dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan para. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Dari apa yang kita baca, yang kita dengar, bahwa iman
yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu suatu dasar yang harus kita miliki untuk membangun kerajaan-Nya, untuk membangun hidup kita, membangun kehidupan rohani kita, membawa kita terus semakin mengasihi Dia, semakin mengenal Dia. Dari banyak hal yang kita pelajari dalam tahun ini, mari sama-sama kita renungkan kembali, kita lihat kembali. Tuhan, apakah aku siap untuk membangun? Apakah aku memiliki dasar yang kuat di dalam diriku? Apakah aku sudah mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya, sebagai Tuhan satu-satunya? Apakah aku sudah percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penebusku, satu-satunya penolongku? Dan mari kita melihat juga kembali, apakah kita sudah mengenal Roh Kudus yang Dia anugerahkan kepada kita di dalam hati kita? Apakah kita senantiasa setiap saat berkomunikasi dengan Dia, meminta pertolongan kepada Dia setiap saat? Karena Dia tinggal di dalam hati kita untuk setiap saat menjadi rekan kita, menjadi penolong kita. Dan kita belajar tentang iman, sangat dibutuhkan untuk kita bisa membangun rohani kita sesuai seperti apa yang Tuhan mau. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dari banyak hal yang sudah kami baca, kami renungkan betapa ajaib Engkau. Kau Tuhan kami yang senang melakukan yang mustahil, senang melakukan mujizat, sehingga dunia melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang benar. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang jauh-jauh datang dari surga ke muka bumi ini untuk memilih kami, menebus kami. Hari-hari ini Tuhan, seluruh dunia mulai merayakan kelahiran Engkau, kedatangan Engkau di muka bumi. Bapak, kami berdoa secara pribadi, untuk kami pribadi, kami juga mengalami kembali Tuhan makna Natal itu, makna Engkau datang ke muka bumi ini Tuhan. Biarlah dalam 1 bulan ini Tuhan, kami merenungkan bahwa kasih Engkau itu begitu sempurna, sehingga sungguh Bapa, dalam saat-saat ini kami merasakan Engkau begitu dekat kepada kami, dan kami mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau. Ya, bersama setiap umat-Mu di muka bumi ini Tuhan, kami dapat merayakan sukacita Natal, sukacita kedatangan Engkau ke muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah hamba sampaikan, berbicara lebih dalam kepada kami. Apa yang hamba sampaikan terbatas, tapi firman-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau bisa mengubahkan setiap hati yang keras. Engkau bisa membangkitkan yang sudah lemah, yang letih lesu, yang sudah tidak bersemangat. Engkau bisa membangkitkan dengan kuasa, meluruskan jalan-jalan kami, membawa kami terus masuk dalam rencana Engkau yang mulia.